Selamat berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk. Saya senang bisa membagikan berkat firman Tuhan hari ini. Kiranya apa yang disampaikan firman Tuhan hari ini menjadi sukacita dan berkat yang berlimpah bagi setiap kita. Saudara, beberapa waktu terakhir ini kita mendengar berita tentang tanah amblas atau yang disebut dengan sinkhole. Jalan yang biasa dilalui, rumah yang tampaknya kokoh, atau tanah yang selama ini dianggap aman, tiba-tiba saja runtuh dan membentuk lubang yang besar. Nah, peristiwa ini sering terjadi tanpa tanda yang mencolok. Seolah-olah semuanya baik-baik saja sampai akhirnya amblas. Nah, peristiwa seperti ini mudah menimbulkan pertanyaan di hati banyak orang. Apakah ini tanda murka Tuhan? Apakah ini pertanda sesuatu yang buruk akan terjadi? Nah, Yesus menolong kita untuk melihat dengan cara yang benar. Kalau kita lihat di dalam Lukas 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, Yesus dengan tegas mengatakan bahwa bencana bukan berarti orang-orang yang mengalaminya lebih berdosa. Tuhan bukanlah Allah yang menikmati untuk menghukum. Namun Yesus juga menegaskan bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini adalah undangan untuk bertobat, undangan untuk berjaga-jaga, dan membenahi hidup. Bukan malahan untuk panik, tetapi justru untuk bercermin. Nah, yang amblas itu bukan datang tiba-tiba. Secara ilmiah, sinkhole itu tidak terjadi dalam satu malam. Itu adalah proses panjang yang terjadi di bawah tanah. Apa saja yang terjadi di bawah tanah? Yaitu rongga yang terbentuk perlahan-lahan. Dan yang kedua adalah ada air yang terus-menerus menggerus di bagian bawah, lalu beban yang semakin berat, hingga akhirnya tanah tidak lagi sanggup menopang apa yang ada di atasnya. Nah, hal yang sama sering terjadi juga di dalam kehidupan kerohanian manusia. Kehidupan bisa terlihat baik di luarnya. Mereka bisa aktif melayani, tampak rajin beribadah, dan terlihat kuat serta stabil. Namun di bagian yang tidak terlihat, yaitu di dalam hati, pikiran, dan nilai kehidupan, bisa jadi ada rongga yang dibiarkan kosong. Ada luka yang tidak disembuhkan. Kompromi kecil yang terus-menerus dibiarkan, dan hubungan dengan Tuhan yang semakin hari semakin dangkal. Dan ketika adanya tekanan datang, yaitu masalah keluarga, krisis ekonomi, sakit penyakit, konflik, yang runtuh bukan karena tekanannya yang terlalu besar, tetapi karena fondasinya sudah lama melemah. Nah, kalau ilustrasinya, bayangkan ada dua rumah di sebuah kompleks yang sama. Dari luar keduanya sama-sama indah, sama-sama bagus. Catnya sama, pagarnya sama, dan interiornya juga tertata dengan baik. Pokoknya semuanya mirip. Namun satu rumah dibangun dengan fondasi dalam dan kuat, sementara rumah yang lain dibangun terburu-buru. Fondasinya dangkal karena ingin cepat selesai dan hemat biaya. Bertahun-tahun berlalu tidak ada perbedaan. Sampai suatu hari, hujan lebat turun berhari-hari. Rumah pertama tetap berdiri, sedangkan rumah kedua mulai retak, miring, dan akhirnya sebagian amblas ke dalam tanah. Nah, Yesus berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Nah, masalah bukan pada berapa besar debit hujan yang turun. Karena hujan turun ke semua rumah. Jadi bukan akarnya, masalahnya bukan pada debit hujannya. Masalahnya adalah pada fondasi rumah tersebut. Nah, karena itu peringatan ini penting, bahwa peristiwa tanah amblas itu bukan berarti Tuhan sedang mengutuk suatu daerah. Tetapi ini bisa menjadi bahasa kasih dari Tuhan yang mengingatkan setiap kita agar yang pertama, jangan hanya membangun yang tampak kelihatan saja. Tidak salah membangun yang kelihatan, memperbaiki tampilan luar, is okay. Yang kedua, jangan abaikan yang tersembunyi. Yang ketiga, jangan hidup tanpa akar yang dalam. Dari ketiga ini, memberikan petunjuk bahwa itu sebabnya
Tuhan rindu umatnya untuk berakar ke dalam, bukan hanya bertumbuh keluar. Iman yang berakar di dalam Kristus itu tidak mudah amblas oleh tekanan dunia ini. Nah, pertanyaan yang mendasar adalah bagaimana langkah praktis untuk setiap kita berakar ke dalam? Yang pertama, mari bangun relasi, bukan hanya bangun rutinitas. Akar bertumbuh ke dalam itu bukan keluar. Bedanya sih ya, akar itu bertumbuhnya ke dalam, bukan keluar. Demikian juga dengan iman. Bahwa iman itu bertumbuh lewat kedekatan, kedalaman, bukan sekedar kegiatan, aktivitas yang tampaknya rohani. Di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Berarti langkah yang bisa kita lakukan jangan hanya membaca Alkitab untuk selesai aja. Yang penting saya baca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, berurutan, selesai, target gitu ya. Aplikasinya lagi, ingat, mulailah bertanya begini, Tuhan, apa yang kau mau bentuk dalam diriku hari ini pada saat saudara baca Alkitab? Pada saat saudara melihat situasi, saudara mau bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau nih? Yang Tuhan mau bentuk dalam diri saya. Atau yang berikutnya langkah praktisnya, sediakan waktu hening. Coba ambil waktu hening, bukan hanya doa cepat-cepat. Yang penting saya berdoa sudah menunaikan tugas. Bukan. Ingat baik, relasi atau hubungan, keakraban, kedekatan, kedalaman dengan Tuhan itu selalu mendahului pelayanan. Jangan kita kejar pelayanan. Kejar kedalaman. Kejar kedekatan. Kejar relasi hubungan dengan Tuhan. Nah, langkah yang kedua untuk kita berakar ke dalam adalah isi rongga batin sebelum memperbesar bangunan hidup. Sinkhole terjadi karena ada rongga yang dibiarkan kosong. Banyak orang hanya memperbesar hidupnya, memperbesar pekerjaannya, memperbesar pelayanannya, memperbesar tanggung jawabnya tanpa pernah mengisi bagian yang ada di dalam. Karena Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, cara praktisnya adalah mari kita jujur di hadapan Tuhan. Jujur tentang luka kita, jujur tentang kelelahan kita, dan jujur tentang kekecewaan kita kepada Tuhan. Langkah praktis selanjutnya, jangan menutupinya dengan seolah-olah kita sibuk rohani, padahal ada hal-hal luka tadi yang belum kita akui di hadapan Tuhan. Lalu, izinkan Tuhan untuk menyentuh area yang selama ini kita hindari. Dengar baik, Tuhan tidak dapat memperbaiki apa yang selalu kita sembunyikan. Langkah ketiga untuk berakar adalah berakar dalam firman, bukan dalam opini. Akar yang kuat itu harus menembus tanah yang keras, bukan permukaan yang lunak. Firman Tuhan itu seringkali menegur. Firman Tuhan seringkali meluruskan dan membentuk, dan justru disitulah akar iman kita akan mengalami pertumbuhan. Karena Kolose 2 pada ayat yang ke-7 berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Nah, langkah praktisnya jangan hanya mencari firman yang bisa menghibur kita. Izinkanlah firman terus mengkoreksi diri kita. Lalu ukurlah hidup kita dengan firman. Bukan firman dengan perasaan. Bukan. Ukuran kita adalah firman. Kalau firman bilang A, ya kita A. Firman Tuhan bilang B, ya kita B. Ingat baik, firman bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk dilakukan dan ditaati. Yang keempat, latihlah ketaatan dalam hal-hal yang kecil. Akar tumbuh perlahan, saudara, dan tidak terlihat biasanya. Tetapi hasilnya menentukan ketahanan pohon. Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Langkah praktisnya, ayo coba jujur saat nggak ada yang lihat, saat nggak ada yang mengawasi. Cobalah mengampuni sebelum diminta mengampuni. Duluan mengampuni. Lalu tetaplah setia, walaupun mungkin kita tidak dipuji, tidak diapresiasi. Karena ketaatan kecil kita hari ini itu mencegah kejatuhan besar kita di esok hari. Langkah yang selanjutnya untuk kita berakar terhubung dalam komunitas yang sehat. Pohon yang sendirian lebih mudah tumbang, saudara. Akarnya seringkali saling menguatkan di bawah tanah. Meskipun batangnya terpisah di atas. Makanya penting di sini, jangan sendirian. Anda perlu bersama-sama untuk saling menguatkan. 1 Tesalonika 5 ayat 11, saling menasihatilah dan saling membangun. Berarti jangan berjalan sendiri.
dalam iman. Lalu, miliki komunitas tempat biasa yang jujur dan diteguhkan. Lalu terbukalah punya hati yang rela untuk ditegur dengan kasih. Komunitas bukanlah tempat kita pameran, saudara. Pamer kekuatan, pamer kepemilikan, dan lain sebagainya. Tetapi komunitas adalah tempat di mana kita mengalami pemulihan. Lalu yang terakhir, belajar bertahan. Bukan selalu menghindari badai. Akar yang kuat terbentuk justru pada saat tanahnya diguncang, saudara. Tuhan sering memakai tekanan untuk memperdalam iman kita, bukan justru menghancurkan. Roma 5 ayat 3, kesengsaraan malahan menimbulkan ketekunan. Jadi, jangan langsung menyalahkan Tuhan saat masalah datang. Bertanyalah, apa yang Tuhan sedang bangun di dalam diri saya? Dan percayalah bahwa badai tidak mencabut yang sudah berakar. Karena akar yang dalam tidak pernah takut dengan angin kencang. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan tidak memanggil kita menjadi pohon yang paling tinggi, tetapi yang paling berakar. Karena yang berakar ke dalam tidak mudah amblas oleh tekanan apapun. Saya berdoa sepanjang hari ini, saudara menikmati sukacita dan menjadi orang-orang yang berakar di dalam Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.